Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan sambil nunggu yang lain. Sudah 22 orang, sudah 22 orang. Kita saat ini masuk pada bab kedua tentang karakteristik manusia komunikan. Teman-teman sekalian, bahwasanya bisa dibuka ini ya, on kamera. Bahwasanya kesuksesan komunikasi, feedback komunikasi, terjadi interaksi gitu ya antara komunikator, itu butuh yang namanya peran komunikan. Bagaimana komunikan itu mampu menjadi bagian yang dipentingkan dan mementingkan terhadap komunikasi yang sedang berlangsung. Maka di bab 2 ini kita akan membahas tentang karakteristik manusia komunikan. Apa manusia komunikan? Ya manusia pendengar gitu ya, pendengar. Orang yang menerima pesan kita. Hari ini saya sebagai komunikator, teman-teman sekalian, kemudian teman-teman ini sebagai komunikan, sebagai orang yang mendengarkan pesan informasi dari komunikator. Sebagaimana yang sudah dulu di teori ilmu komunikasi saya sudah sampaikan, bahwasanya teorinya Lasswell ini kan menjadi teori dasar dari ilmu komunikasi. Ada komunikator, ada komunikan, kemudian ada pesan, ada media, ada feedback, dan juga ada noise, ya, ada gangguan. Nah, yang sekarang yang kita bahas ini adalah karakteristik manusia komunikan. Teman-teman sekalian, ada istilah gitu ya dalam psikologi komunikasi, ada istilah kenalilah dirimu. Jenoti Juton ya. Jenoti Juton, kenalilah dirimu. Konsep ini sangat berhubungan dengan teorinya Mead ya, teorinya Mead, mengenali diri, memahami konsep diri gitu ya. Kenalilah dirimu. Jadi memahami, kalau dalam konteks ini nanti kita akan pelajari di komunikasi intrapersonal gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang konsep komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri pribadi. Sudah pernah saya sampaikan bahwa kesuksesan seseorang itu dalam berkomunikasi, teman-teman, kesuksesan seseorang dalam berkomunikasi itu pertama harus sukses komunikasi intrapersonalnya dulu, gitu ya. Intrapersonalnya dulu. Kenapa kok intrapersonal? Karena tadi itu, memahami diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada kita memahami orang lain. Sekali lagi, memahami diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada memahami orang lain. Kalau seseorang sudah bisa memahami, mengenali dirinya, jadi memahami dirinya, memahami konsep dirinya, konteks dirinya, maka dia itu akan mudah untuk bisa memahami orang lain. Memahami orang lain. Makanya kan dalam konteks Islam itu selamatkanlah dirimu dulu gitu ya, ku anfusakum dulu, baru ahlikum naron. Diri dulu, baru orang lain gitu ya. Bahkan kalau dalam konteks bahasa Indonesia, lihatlah dirimu sebelum melihat orang lain gitu ya. Ada pepatah mengatakan itu ya, lihatlah dirimu sebelum melihat orang lain. Juga Islam mengatakan kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Celaka orang yang hanya bisa berbicara tapi tidak bisa melaksanakannya. Nah, ini kan kembali kepada konsep diri semua. Oleh karena itu kenalilah diri, baik komunikator maupun komunikan. Konsep diri komunikan. Konsep diri komunikan, teman-teman sekalian, sebagai seorang komunikator komunikan. Komunikan adalah bagaimana dia mendayagunakan nalar, bagaimana dia mendayagunakan pikiran, kemudian mendayagunakan perasaan
untuk menjadi seorang pendengar yang baik, ya, untuk menjadi seorang yang sebagai penerima pesan dan informasi dengan baik. Kita sering itu handal dalam berbicara, tapi kita gagal dalam mendengar. Kita handal ketika kita harus curhat dengan orang lain, tapi kita itu sulit untuk bisa menerima curhatan orang lain. Jadi kecenderungan seperti itu, gitu ya. Kita kecenderungan itu menggebu-gebu ketika berbicara, gitu ya. Betul-betul menuntut orang menghargai kita ketika bicara, tapi kita kadang-kadang itu meremehkan ketika orang lain berbicara. Saya masih ingat, gitu ya, karena saya yang menulis, gitu ya, menulis biografinya Kiai Haji Ahmad Zainuri yang sekarang diabadikan dalam aula Ahmad Zainuri UM Jember, gitu ya. Dalam sebuah kesempatan, Kiai Ahmad Zainuri itu mengatakan kepada para santrinya, wahai santriku, jadilah orang yang bijak. Bijak dalam berkomunikasi, bijak dalam berinteraksi, bijak dalam sebuah majelis. Apa yang disebut dengan orang yang bijak dalam majelis, katanya Ahmad Zainuri, yaitu orang yang ketika berangkat mulai dari rumah ke majelis itu, seandainya harus membawa gelas itu, bawalah gelas itu yang masih kosong. Jangan membawa gelas yang sudah berisi. Nah, kalau sudah gelas berisi, ketika nyampe diisi air, itu terus diisi air akan tumpah, gitu ya, akan tumpah. Kalau sudah gelasnya berisi. Kalau gelasnya kosong, maka diisi air itu terus pelan-pelan akan terisi, dan kita bisa minum, gitu ya. Nah, intinya apa? Kalau kita itu datang sebuah majelis menjadi seorang komunikan, bukan komunikator, gitu ya. Kalau komunikator, so pasti kita sudah biasanya ketika harus berbicara di muka umum, dalam sebuah event tertentu, kegiatan tertentu, kita sudah menyiapkan visi materinya. Sudah mengenali siapa yang akan hadir audiennya. Ini nanti ketemu dengan saya di komunikasi public speaking, gitu ya. Sudah mengenali siapa pengisi acaranya, siapa audiennya, gitu ya. Sudah mengenali karakteristik lingkungannya. Ini komunikator. Beda dengan komunikan. Komunikan itu biasanya ketika seorang komunikan itu adalah orang yang merasa berilmu pengetahuan, merasa sebagai genetik dari tokoh, gitu ya, tokoh, atau dia merasa ditokohkan di masyarakat. Kecenderungan tadi itu sebagaimana Kiai Ahmad Zainuri, dia ketika datang ke suatu majelis, dia membawa gelas yang sudah penuh. Yang namanya gelas di bawah sudah penuh, teman-teman sekalian, diisi air pun akan meluap. Seandainya apa? Intinya apa? Diisi ilmu apapun dia akan meluap, tidak akan pernah masuk, karena dia sudah merasa penuh. Maka jadilah orang itu yang tidak merasa penuh. Jadilah orang yang tidak merasa sudah mampu. Jadilah orang yang sudah tidak merasa pintar, dan jadilah orang yang tidak merasa sudah mumpuni dalam segala hal. Ketika kita datang sebuah majelis, datang sebuah kuliahan saja, perkuliahan saja, alah, paling disampaikan ngunukui, gitu ya. Apalagi yang ngisinya teman sejawat, teman yang seini, biasanya kita kan meremehkan, gitu ya. Ketika kita meremehkan, sudah datang saja meremehkan, apapun yang disampaikan oleh pemateri tidak akan pernah masuk. Apapun sehebat apapun pemateri itu menyampaikan, tidak akan pernah masuk. Karena kita yang sudah ada dalam diri kita itu adalah kesombongan, merasa sudah bisa, merasa saya lebih daripada yang berbicara. Ini konsepsi diri komunikan, seharusnya tidak seperti itu. Atau contohnya bisa saja seperti ini. Kecenderungan ketika kita benci terhadap seseorang, tidak suka terhadap seseorang, apapun yang dikatakan orang itu menjadi absurd. Apapun yang dikatakan orang itu akan menjadi tidak masuk dalam diri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Contoh misalnya, kita bicara tentang dalam konteks komunikasi politik, gitu ya. Kalau kita tidak suka terhadap Megawati, kata-kata bijak apapun, kata-kata baik apapun, kebijakan apapun yang disampaikan Megawati tidak akan pernah masuk.
Kalau kita sudah tidak suka dengan Jokowi, apapun kebijakan, apapun kata-kata benar, walaupun toh benar sekalipun yang disampaikan Jokowi itu tidak akan pernah masuk ke kita, menjadi absurd. Nah, dan beda ketika kita sudah kultus kepada orang, kultuistik terhadap orang lain, percaya kepada orang, cinta banget kepada orang lain, gitu, kultuistik lah bahasanya, gitu ya. Misalnya komunitas NU biasanya di NU itu kan kultus kepada Gus Dur. Kalau Muhammadiyah misalnya kultus dengan Amin Rais misalnya. Nah itu kalau sudah kultus, apapun yang disampaikan orang yang kita yang kita tokohkan tadi, apapun yang disampaikan semuanya menjadi benar. Jadi yang tidak boleh seperti itu. Intinya apa? Kalau dalam Islam itu undur maqal wala tandur maqal. Lihatlah yang dibicarakan dan janganlah kamu itu melihat siapa yang berbicara. Anak kecil kalau berbicara baik, ikutilah. Orang dewasa, profesor pun bicara tentang yang tidak baik itu jangan diikuti. Itu yang namanya kita harus punya konsep dalam diri kita seperti itu. Agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, merasa bisa, merasa pintar, merasa sudah wah, gitu ya. Merasa sudah wah. Harus seperti itu. Termasuk dosen kalau salah ditegur. Ditegur, Pak, Bapak salah. Dan seorang dosen juga harus bisa menerima teguran dari mahasiswa. Jangan merasa, oh kamu mahasiswa tahu apa, kamu tahu masih bau kencur. Nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini bisa berdiri di dua sisi, teman-teman sekalian. Bisa di dua sisi komunikator, bisa juga di dua sisi komunikan. Kalau di satu sisi komunikator, so pasti gitu ya, penggunaan bahasa, kemudian body language-nya, itu kan sangat mempengaruhi komunikan menerimanya. Ini dari sisi komunikator gitu ya. Contoh, apapun yang disampaikan oleh seorang dai, narasumber, ketika misalnya body language-nya nggak mendukung. Contoh misalnya pernah saya katakan kepada teman-teman itu, body language-nya tidak mendukung, maka komunikan menerimanya tidak menerima pesannya itu tidak serius, tidak khusyuk, tidak akan pernah ada feedback gitu ya, atau bahkan absurd saja itu. Kemudian di sisi komunikan, teman-teman sekalian, ketika di posisi komunikan, kita sebagai pendengar, ya, pesan apapun yang disampaikan oleh seorang komunikator narasumber harus dipahami secara bijak. Bijaknya seperti apa? Ya. Saya maunya, kita kan kecenderungan bicara saya maunya orang yang harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini bukan fak saya, ini bukan golongan saya, ini bukan frame saya, dan ini bukan bukan sesuatu yang saya harus terima, gitu ya. Nah ini yang tidak boleh teman-teman terjadi. Ketika kita datang ini kan biasanya kan ini, kalau nggak Pak ini nggak bagus, kalau nggak Ustadz ini nggak oke, gitu. Kadang-kadang kan sudah seperti itu. Atau kadang-kadang berbasis budaya, berbasis kedaerahan, berbasis genetik. Ketika kecenderungan kan seperti itu. Kalau keturunan kiai yang ngomong apapun itu pasti baik. Kalau tadi itu kalau yang ngomong ini budayanya sama dengan saya, itu yang bagus, itu yang biasanya up to date, itu yang biasanya itu mendekati nilai-nilai kesempurnaan atau apalah bahasanya seperti itu. Ini dari sudut pandang seorang komunikan. Akhirnya ketika terjadi seperti itu, teman-teman sekalian, apapun pesan yang disampaikan itu juga tidak akan pernah sempurna masuk dalam diri kita. Kita tidak memperoleh apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa dari pesan yang disampaikan oleh komunikator jika kita masih ada seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu. Akhirnya apa yang harus dilakukan oleh seorang komunikan itu? Memproses pesan yang diterimanya. Gitu ya.
Nah, gitu ya. Apa kalau ketika kita membawa tadi gelas yang kosong, ada upaya usaha kita itu untuk mengisi. Ya, karena kosong gelas yang kita bawa, sebagaimana Ahmad Zainuri tadi. Ada upaya untuk mengisi. Siapapun tadi yang berbicara, kapasitas apapun yang berbicara, gitu. Tingkat ilmunya, keilmuannya seperti apapun yang berbicara, pesannya harus bermanfaat bagi saya. Bermanfaat bagi saya. Karena belum tentu ilmu yang saya miliki itu berbanding dengan ilmunya dia. Jangan-jangan dia punya ilmu yang sama sekali belum saya kenal. Kalaupun toh ilmu yang dia miliki sudah saya kuasai, ya sedikit banyak bisa memberikan spirit, motivasi, pengokohan, peneguhan terhadap ilmu yang kita miliki. Ini menjadi tidak sombong. Karena apa? Menganggap ketika orang punya ilmu, apa yang kita merasa berilmu, kemudian sebagai narasumbernya orang tanda kutip pendidikannya di bawah kita tadi memproses pesannya dengan baik. Bahwa ketika kita merasa punya, ya sedikit banyak mungkin bisa menambahkan, meneguhkan, memberikan motivasi, spirit bagi kita agar ilmu kita tambah kuat, tambah teguh, tambah ini. Mungkin dari sudut aplikasinya kita tidak bisa, ternyata orang lain bisa. Itu. Karena belum tentu orang yang berbicara itu aplikatif, mengaplikasikan apa yang dia bicarakan tadi. Belum tentu, ternyata orang yang mengaplikasikan. Apakah pada hari itu sudah mengaplikasikan apa yang dia sampaikan? Belum tentu. Celaka orang yang bisa bicara tadi kalau tidak bisa melaksanakan apa yang dia bicarakan. Dia keburawatan indallah antakulu malatafa'al. Alhamdulillah mendalik. Semoga saya termasuk orang yang bisa berbicara, tapi bisa melaksanakan apa yang saya bicarakan. Tidak sekedar saya itu menuntut orang lain untuk mendengar saya, tapi saya juga bisa menempatkan diri seorang pendengar yang baik, yang sejati, yang bisa menghargai kapasitas diri orang lain, kapasitas ilmu orang, kapasitas orang lain yang dimiliki. Ini orang yang bijak seperti itu. Kemudian proses pemahaman terhadap lambang yang dimiliki. Nah, teman-teman sekalian, seorang komunikan itu harus mampu memproses pemahaman terhadap simbol lambang yang dimiliki. Terutama yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh komunikator. Gitu ya. Komunikan harus seperti itu. Memproses lambang. Kenapa? Masing-masing misalnya kita datang di sebuah event acara, sebuah pengajian misalnya. Kadang-kadang yang diundang itu seorang atau narasumber yang memiliki tadi itu akar budaya yang berbeda, memiliki akar pribadi yang berbeda. Apa ya itu gitu ya, perangai, kebiasaan diri, cenderungan berbeda dengan kita. Dia sering berkomunikasi dengan lambang-lambang nonverbal yang juga berbeda dengan kita. Nah, ini yang harus kita secara bijaksana sebagai seorang komunikator, sebagai seorang komunikan untuk bisa menerima ya perbedaan-perbedaan tersebut. Karena kenapa? Untuk agar bisa masuk. Misalnya seperti ini, kecenderungan. Misal contoh, ketika di kita di Indonesia, orang anting-anting kemudian banyak tatonya, kadang kita simpulkan sebagai anak yang buraan, gitu ya, apa namanya, salah didik, preman, gitu ya, atau apapun lah yang kita biasanya stigmakan dengan sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ketemu dengan orang yang pakai jubah, pakai songkok, pakai peci, Pak Haji, gitu ya. Kecenderungan lambang-lambang non-verbal itu menjadi bagian eksekusi dalam diri kita setiap hari. Apakah benar, Pak? Tidak benar. Tidak semuanya benar. Belum tentu orang yang pakai tadi itu berjubah besar, dia yang alim, gitu ya. Belum tentu. Kemudian yang pakai tato pakai ini adalah anak uraan, preman, pengganggu orang, yang apalah, yang terstigma dengan profil seperti itu.
Ini tidak semuanya seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Jadi memang penting teman-teman sekalian, memang penting kita bisa memainkan peran kita sebagai sesuatu yang bisa menerima dan bisa diterima. Menerima karena kita sebagai komunikan, diterima karena kita sebagai komunikator. Itu. Dari bab ini, dari slide 1 ini ada yang dipertanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Setelah kita mengenali diri, ada konsep psikologi tentang manusia dan teori-teori yang melatar belakanginya. Konsep, karena kita tadi membicarakan tentang ada komunikator, kemudian komunikan, gitu ya. Dalam konteks psikologi yang berhubungan dengan manusia, dari teori-teori yang melatar belakanginya, ini teorinya Freud, gitu ya, psikoanalisis namanya. Teorinya itu adalah psikoanalisis. Sigmund Freud, lengkapnya itu Sigmund Freud, biasanya panggil Freud, gitu ya. Konsep manusia dalam psikoanalisis, totalitas kepribadian manusia. Tadi kita membicarakan bagaimana bagaimana kita mampu bisa menerima dan diterima, gitu ya. Kalau teorinya Erik itu transaksional. Transaksional apa? Apa yang disebut dengan transaksional? Antara komunikator dengan komunikan terjadi koneksi, terjadi feedback. Aku oke, kalian oke. Aku menyampaikan, kalian paham, gitu ya. Bahasa yang digunakan, gitu ya. Transformasi ilmu yang saya sampaikan, teman-teman paham. Maka sebagaimana teorinya Erik itu ada transaksional yang bisa terkoneksi, ada feedback. Nah, ini yang lebih ini lagi konsepsi manusia yang disampaikan oleh Sigmund Freud dalam konteks teori psikoanalisis, totalitas kepribadian manusia. Totalitas kepribadian manusia Sigmund Freud itu yang luarannya atau outcome-nya itu adalah interaksi, perilaku. Ya, interaksi perilaku kita dengan diri kita dan orang lain. Ini nanti luarannya dari psikoanalisis ini. Apa? Katanya Freud bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi subsistem diri. 3 subsistem yang ada dalam diri kita ini. Saya ulangi lagi, bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam diri. Ya, dalam diri kita itu ada 3 subsistem. Sehingga kita memproduk sebuah tingkah laku, sebuah interaksi, sebuah aktivitas. Baik aktivitas perbuatan, lisan maupun tulisan, gitu ya, di era virtual hari ini, itu dipengaruhi oleh 3 subsistem psikoanalisisnya Sigmund Freud. Yang pertama apa, teman-teman sekalian? Ada namanya dalam diri kita itu dorongan biologis. Nah, seorang komunikan tadi itu ada dorongan psikologis, sosiologis, dan ada biologis. Tapi dalam ilmunya Sigmund Freud ada 3 tadi. Bahwa perilaku manusia, interaksi manusia, aktivitas manusia setiap hari dipengaruhi oleh 3 subsistem ini. Mana yang dominan nanti? Ini kita bahas. Yang pertama, subsistem pertama disebut dengan id. Pernah saya sampaikan teman-teman ketika teori ilmu komunikasi kemarin, gitu ya. 3 subsistem yang id, ego, superego. Id adalah dorongan biologis. Kepingin kawin, lapar, ngelak atau haus, gitu ya. Kepingin cinta kasih, kepingin dihargai. Ini kepingin dihormati, kepingin dilayani, kepingin dipuji, kepingin disanjung. Ini dorongan biologis, ya, keinginan-keinginan yang adalah tanda dari diri itu. Makanya manusia punya kebutuhan. Sigmund Freud juga mengatakan bahwa
Di samping subsistem ini, kebutuhan dasar manusia terdampak. Sigmund Freud itu menambahkan menjadi 4. Yang pertama sandang, pangan, papan, aktualisasi diri. Ya, saya ulangi lagi, sandang, pangan, papan, dan aktualisasi diri. Sandang, ini wajib ada di kita agar kita tidak telanjang. Kebutuhan dasar itu. Pangan, wajib ada kita agar kita bisa hidup. Makan, gitu ya. Harus punya kita itu. Papan, tempat tinggal, wajib kita agar tidak kehujanan, tidak kepanasan, kita bisa tidur nyenyak, gitu ya, di tengah dingin, ketika dingin, gitu ya. Ketika panas bisa iup, ya. Bisa berteduh, papan. Sigmund Freud juga mengatakan ada kebutuhan dasar lagi apa? Aktualisasi diri. Tadi itu, dorongan biologis lagi. Nah, itu ya, untuk ini, untuk aktualisasi, kita kecenderungan menggunakan berbagai macam cara. Gitu ya. Ingin dihormati, dihargai, diregani, disayang, dicinta, gitu ya. Nah, ini aktualisasi diri. Kepingin tampil beda daripada yang lain, itu manusiawi. Dari apapun, orang kepingin cantik, akhirnya melakukan segala cara. Suntik, yang namanya suntik vitamin C. Kemudian sampai diet saja dia tidak makan berhari-hari, hanya diet. Untuk diet apa? Untuk tampil prima, untuk bisa sama dengan orang lain, bahkan berkeinginan untuk lebih daripada orang lain. Hidungnya pesek, bagaimana suntik plastik. Operasi plastik gitu ya, operasi plastik, suntik plastik. Agar hidungnya maju. Apa banyak bagaimana cara? Hitam bisa jadi putih sekarang. Mata indah-indah bisa dibuat melolok. Gitu. Kemudian alis dibuat, alis ciptaan Tuhan sudah bagus-bagus, dicabutin, diganti alis lain-lain. Sulaman katanya anak sekarang gitu ya, alis sulaman. Lah ini dorongan biologis, dorongan biologis. Dalam sebuah literatur yang lain, itu lebih kepada jiwa hewaniah. Mohon maaf, jiwa hewan lebih kepada, kalau saya bukan jiwa hewaniah sebetulnya, lebih kepada dominasi nafsu gitu ya. Nafsu lawamah gitu ya. Nafsu. Karena diri manusia itu ada nafsu, ada nurani. Kemudian ada namanya ego, mediator, penyampai pesan gitu ya, penyampai pesan. Kemudian ada super ego, hati nurani, polisi kepribadian. Super ego, hati nurani atau polisi kepribadian. Teman-teman sekalian, 3 subsistem ini, ID dorongan biologis, ego mediator, super ego hati nurani itu setiap hari berperang dalam diri kita itu. Berkompetisi dalam diri kita ini. Terjadi sebuah komunikasi internal mediation dalam diri kita yang akhirnya ada kalah menang gitu ya, kalah menang. Dorongan biologis yang lebih kepada nafsu, kalau bahasa lebih ininya dorongan sifat-sifat hewaniah dalam diri kita. Ego itu adalah sebagai mediator. Mediator itu polisinya sebetulnya, salah bukan nurani yang polisi kepribadiannya. Mediator sebetulnya. Super ego adalah hati nurani yang menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Bahwa sejatinya manusia itu yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap ini anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kita itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang menjadi kita murtad, yang menjadikan kita Nasrani, Majusi, atau Muslim, itu lingkungan kita, ya orang tua kita, gitu ya. Kemudian namun tidak semua faktor genetik itu mempengaruhi, tapi ada juga teori belajar, gitu ya. Teori belajar itu adalah teori memahami secara dialektik, ya, konsep diri dan sosial kita, keagamaan kita, kepercayaan, nilai-nilai historis dan lain sebagainya. Nah, ini mempengaruhi pada bagaimana terjadinya kompetisi dalam diri kita. Contoh misalnya, kenapa orang kok jadi
kok jadi perampok, kok jadi penipu, kok jadi ini wanita kupu-kupu malam misalnya, pelacur. Ini adalah orang-orang yang sejatinya bukan tidak punya iman, bukan seperti itu. Tidak mengenal Tuhan, tidak. Mereka mengenal Tuhan. Mereka tahu apa yang dilakukan itu salah. Mereka paham bahwa jalan yang mereka jalani sekarang itu tidak benar. Mereka paham bahwa konsekuensinya itu dikepung orang, dipukul orang, dihukum di penjara, mati masuk surga. Mereka tahu. Loh, itu kan kenapa kok dilakukan? Karena perperangan tadi, pertempuran dalam diri kita ini antara ego dan super ego itu sangat luar biasa. Apalagi kita itu dalam pertempuran itu untuk kalah menangnya itu juga ada peran syaitan di dalamnya yang selalu akan menggoda manusia gitu ya. Selalu akan menggoda manusia dari segala sisi dan sudut sepanjang 24 jam. Makanya ketika kita bisa kalah terhadap super ego, hati nurani, maka kecenderungan kita itu lebih kepada sudah memenangkan godaan setan. Gitu ya. Kita kalah terhadap godaan setan. Ini setiap ini, contoh misalnya, pelacur misalnya. Pelacur itu teman-teman sekalian, dia tahu bahwa dia lakukan ini, sudah dibisikin. Kamu berdua dengan pacarmu saja sudah sebetulnya kamu tahu. Sudah dibisikin melalui ego itu. Jangan dekat-dekat, kamu belum muhrim. Gitu ya. Karena apa? Dibisikin oleh hati nurani, supaya ego sudah ngomong. Ojo sampai ini ya, pegangan ayu diharam kamu itu. Katanya si hati nurani, disampaikan oleh ego kepada id. Kapan lagi nih? Gitu ya. Ya, dipakai lagi sama nurani. Besok kamu mati loh. Jangan diteruskan itu. So tahu kamu, katanya si itu gitu ya. Akhirnya it menang gitu ya. Jadinya pacaran kebablasan. Ini berarti orang yang seperti itu kalah terhadap ego. Apa super ego? It yang menang, dominasi seperti itu. Kenapa orang membunuh gitu ya? Karena memang dia itu dominan dalam dirinya itu it ini. Kenapa orang merampok? Kenapa orang menipu? Karena dominan dalam dirinya it. Hati nurani tidak mampu memenangkan pertarungan itu. Kenapa kok hati nurani yang kecenderungan itu lebih kepada nilai-nilai spiritualitas yang ada di dalamnya kalah? Karena satu mungkin karena itu bukan saya bilang salah didik, tidak. Satu pengendali kehidupan itu, pengendali aktivitas manusia, pengendali manusia itu adalah agama. Tuhan sudah mengatakan kan bahwa manusia itu akan dijadikan khalifah di muka bumi ini. Para malaikat itu, ya Tuhan, kenapa Engkau akan menciptakan manusia yang di muka bumi ini yang kecenderungan membuat pertumpahan darah, perselisihan antar satu dengan yang lain, sedangkan hamba-Mu, katanya malaikat, selalu memuji Engkau, menyembah Engkau. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Ini manusia fitrahnya seperti itu, sebetulnya diciptakan oleh Allah gitu. Membunuh, ya, berbuat salah. Manusia berbuat salah, iya. Adam dihukum ke dunia ini karena berbuat salah. Adam punya anak Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil, gitu ya. Karena rebutan perempuan. Manusia ke dunia ini meninggal bunuh-bunuhan karena perempuan. Hari ini kita banyak orang yaitu mati, persaudaraan pecah, pertemanan bisa pecah juga, pecah kongsi. Gara-gara apa?
Gara-gara rebutan perempuan. Karena manusia pertama di dunia ini adalah satu, Adam itu kalah terhadap bisikan setan. Habil itu kalah terhadap bisikan setan, akhirnya membunuh saudaranya namanya Habil. Sedangkan sekarang kita sebagai anak buahnya sering seperti itu, pertentangan, pertikaian, pertukaran. Ya kalau tidak karena harta, wanita. Tahta, harta, wanita. Iya itu aja jelas, harta, tahta, wanita. Peperangan, kemudian perselisihan antar kita dengan yang lain. Kemudian konsepsi manusia dalam psikologi kognitif, makhluk yang selalu berpikir. Ini biasanya disebut dengan Homo sapien. Ya kan kalau biasa dalam konteksnya ini apa? Bahwa manusia itu dari kera. Dari siapa itu? Dari teorinya Darwin, Carl Robert Darwin yang sudah dimentahkan itu oleh para ahli gitu ya, bahwa manusia itu dari kera. Jadi yang namanya kera kemudian berubah menjadi Pithecanthropus gitu ya. Ada istilah Pithecanthropus, kalau di Jawa itu nenek moyang kita namanya Pithecanthropus javanensis. Ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus jetisus ya. Kemudian ada Pithecanthropus soloensis di Jawa ada seperti itu sampai. Dari perkembangan dari kera ke Pithecanthropus gitu ya, kemudian ke Homo. Terakhir itu namanya Homo sapien, orang apa makhluk manusia yang sudah berdiri tegak, kemudian berpikir. Manusia yang bisa berpikir, makhluk yang bisa manusia yang bisa berpikir. Homo sapien namanya. Ini teorinya dari Carl Robert Darwin yang sebetulnya ditentang oleh sudah tidak di ini lagi teori ini. Sudah tidak digunakan lagi. Ini hanya sekedar mereview saja. Sudah tidak digunakan. Tapi oleh komunitas tertentu, negara tertentu masih yang mempercayai bahwa manusia itu hasil dari metamorfosis gitu ya, dulu dari kera. Tapi tidak, kalau dalam konteks kita yang beragama Islam, ya manusia itu dari manusia. Manusia diciptakan tanah, siapa pertama itu adalah Adam, kemudian Siti Hawa, kemudian karena Adam melanggar ketentuan Allah, perintah Allah, akhirnya dia diungsikan ke dunia, gitu ya. Kemudian Hawa dengan Adam ketemu di sekarang itu yang disebut dengan Ka'bah. Itu pertemuan pertama antara Adam dengan Hawa di Ka'bah itu. Ya, wujud cinta antara Adam dengan Hawa sekarang menjadi kiblat kita. Makanya Mekah itu sebagai simbol gitu ya, simbol agama, juga simbol kasih dan sayang. Ya, ini teman-teman sekalian. Ini konsepsi manusia dan psikologi kognitif. Manusia yang berpikir. Yang namanya berpikir, ya afala tafakkarun, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mengetahui, kata Allah. Yang berpikir, berarti ya manusia itu harus bisa tadi itu mengalahkan segala godaan. Itu harus mampu kita kalahkan. Super ego marilah kita jadikan sebagai referensi sebagai jalan kehidupan, bahwa kalau kita mau bahagia ya harus di jalan yang benar. Kalau kita mau sukses di jalan yang benar. Sekarang orang kan banyak kepingin bahagia ya tidak jalan benar, korupsi, kolusi, nepotisme. Mungkin sepintas dia senang banyak uang, tapi ketika Tuhan sudah memberikan bukan cobaan lagi tapi hukuman, yaitu penjara gitu ya. Jadi, ada orang yang kepingin hidupnya selalu slow, indah, tenang, damai, akhirnya dia narkoba. Gitu ya. Akhirnya terjadi apa? Ya seperti itu, tidak hanya penjara, tapi masa depannya hancur, hidupnya hancur. Bahkan bisa saja matinya nanti hancur. Karena apa tadi? Dia tidak memainkan peran kognitifikasi dalam dirinya. Sudah dikasih pikiran seperti itu. Kalau orang berpikir, jernih dalam berpikir, sehat dalam pikirannya, rasional dalam cara berpikir, nggak mungkin lah saya kira. Ya kepingin kaya, ya bekerja. Takut pada Tuhan untuk tidak bekerja dengan baik. Menghindari, ya kepingin pintar, ya sekolah, gitu ya, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Lagi rasional namanya, kognitif berpikir. Ya tadi itu ketika tadi itu
Ya, siapapun yang berbicara bagi saya, yang penting baik akan menjadi ilmu tambahan bagi saya. Belum tentu saya itu lebih baik daripada dia. Kita yang menjadi sombong itu merasa bahwa kita paling baik daripada orang lain. Orang lain jauh lebih di bawah kita. Ini yang sangat tidak boleh, gitu ya. Sangat tidak boleh sekali. Ntar ada telepon saya. Halo, Zain. Assalamualaikum. Nah, saya masih ngajar ini. Kenapa? Yang masih ngajar. Emangnya mau berangkat nanti? Oh iya ya iya, nanti saya telepon ya. Nanti telepon lagi ya. Oke, saya ngajarin. Oke. Ya, konsepsi manusia dalam psikologi kognitif bahwa tadi itu makhluk yang selalu berpikir. Cuman pertanyaannya apakah manusia itu menggunakan pikirannya dengan baik, dengan kemanusiaannya? Itu yang tidak semua manusia berpikir dengan baik sesuai derajat kemanusiaannya. Tidak semua manusia berpikir mendayagunakan pikirannya berbasis kemanusiaannya. Ada. Dia bisa berpikir, tapi masih makan hartanya orang anak yatim, orang miskin. Ini namanya dia derajat kemanusiaannya tidak ada gitu ya. Menipu orang kepingin naik haji, menipu orang kepingin suki, sampai biaya haji saja diembat. Konsep psikologi ini manusia, teman-teman sekalian, berangkat dari manusia komunikan tadi sebagai sebuah embrio bahasan kita hari ini, ternyata seperti itu. Latar belakangnya kok bisa seperti ini gitu ya. Kita bisa menuntut tapi tidak bisa memberi. Ya, kita bisa memberi tapi tidak mau menerima. Nah, ini tidak bisa take and give, tidak menjadi simbiotik mutualisme. Manusia adalah sebagai makhluk sosial itu simbiotik mutualisme antara satu dengan yang lain, saling menguntungkan, saling memberi, saling menerima gitu ya. Ini namanya yang disebut dengan cinta kasih gitu ya, cinta kasih. Kemudian konsepsi manusia dalam psikologi humanistik. Manusia tidak hidup sendiri, sudah kali pikiran gitu ya. Ada enggak manusia yang hidup sendiri? Enggak ada. Orang mau berjalan saja mati, ada enggak orang mati nanti? Kalau hidup sendiri, berangkat sendiri berkuburan, enggak ada. Manusia humanistik apa sebetulnya? Diri kita ini bagian dari diri orang lain. Diri kita ini bagian dari lingkungan. Lingkungan itu sangat kompleksitas. Ada manusia itu, ya. Ada manusia lain, ada kehidupan lain. Kemudian untuk mengatur adanya manusia dengan manusia lain itu ada norma, ada aturan, ada budaya, gitu ya. Ini yang harus kita menjadi frame cara berpikir kita juga, gitu ya. Jadi psikologi humanistik ini. Bagaimana kita itu kalau kita kepingin kita dihargai orang lain, yang menghargai orang lain. Kita harus bisa hidup berkelompok, apa? Berkoloni, berserikat, harus itu. Kenapa? Dengan berserikat, berkoloni, berkelompok, kita akan menjalin kemanusiaan kita dengan berkelompok. Di perumahan kita berkelompok sesama orang perumahan. Hari ini saya di kampus berkelompok dengan dosen-dosen. Kalian sekarang itu berkelompok dalam satu kelas, kelas B gitu ya, kelas B angkatan 2020. Ini berkelompok. Ini kemudian masing-masing orang dalam konteks kelompok ini kan satu memiliki cara berbeda antara satu dengan yang lain. Ini keindahan. Kemudian memiliki tabiat berbeda antara satu dengan yang lain. Memiliki akar budaya berbeda antara satu dengan yang lain. Memiliki perangai gitu ya, antara satu dengan yang lain. Teman-teman sekalian, dalam kita berkelompok, bersosial, berorganisasi, bermasyarakat, tidak semua yang tidak bisa kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, tidak bisa kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita kan biasanya menuntut orang kalau tidak sesuai dengan kita, ini bukan golongan saya. Nggak bisa. Ini aja sudah.
Kalian, kita ini kerja dimanapun, pasti akan ketemu dengan orang yang angkuh, orang yang kerbedewe, akan ketemu dengan orang yang sok pinter, sok cerdas, sok aktif, sok religi, sok alim, pasti akan ketemu nanti. Atau diri kita yang seperti itu gitu ya. Pasti akan ketemu. Yang kerbedewe, yang iso ngomong, kayak iso ngelakoni, jarkoni ada nanti. Sampai misalnya adik-adik kerja di suatu, aduh saya malas kerja di situ Pak. Kenapa Pak? Ada kemarin itu kerja di leasing, di Honda. Curhat ke saya. Dapat 2 tahun dia mau pindah. Kenapa? Namanya Udin lah, anggaplah Udin. Walaupun itu bukan Udin namanya. Udin, kenapa kamu mau pindah? Saya nggak di sana itu nggak nyaman sudah Pak. Kenapa kok nggak nyaman? Orangnya ya seperti itu karena BDW semua Pak. Saya tanya, jangan-jangan itu hanya pradugamu sendiri. Jangan-jangan kamu yang kena BDW, saya gitu kan. Sambil guyon saya itu. Karena kamu menuntut orang lain sesuai dengan harapan kamu. Tidak bisa, Udin. Kamu punya istri, kalau saya tidak punya istri, kalau kepingin istri yang seperti ini, harus orangnya baik, anak tunggal, suka ibadah, ngomongnya kalem gitu ya, putih kulitnya, hidung mancung hidungnya gitu ya. Kemudian kalau mati masuk surga, mana bisa? Mana ada gitu ya. Pertanyaan saya, harapan keinginan kita itu tidak semua Tuhan akan penuhi. Gitu ya. Jangan kita itu karena hanya pikiran kita. Saya sampaikan ke Udin itu, coba kamu pindah ke pekerjaan sesuai dengan ini kamu. Pasti akan kamu ketemu dengan hari itu. Udin itu pindah bener. Pindah bener. Gak kuat katanya di tempat kerjanya pertama. Tahun 2012 itu. Tahun 2018 ketemu lagi dengan saya. Apa ternyata? Udin sudah pindah 5 kali tempat pekerjaan. Sudah pindah di tempat 5 pekerjaan. Kenapa? Karena Udin ternyata tidak bisa menerima kepribadian orang lain. Ini persoalan akhirnya. Dia menghukum dirinya dengan tadi itu, menghukum dirinya tidak bisa memahami orang lain. Dia menuntut orang lain sesuai dengan harapan diri. Itu persoalan. Menuntut orang lain sesuai dengan kemauannya dia. Wah, ini kalau jadi imam fatal nanti, payah itu. Ini dalam konsepsi manusia dan psikologi humanistik itu adalah salah dan gagal. Nggak bisa kita menuntut manusia sesuai dengan keinginan. Nanti kalian menikah misalnya. Kalau nggak dapat suami yang seperti ini, saya tidak mau menikah. Kamu cari kemanapun, ke dunia manapun, menuntut sesuai dengan kehendak kita tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Demi Allah ini saya sumpah demi Allah sampai. Tidak akan pernah bisa. Gitu ya. Pun kamu misalnya yang laki mau cari perempuan yang sesuai dengan harapan kamu, tidak akan pernah bisa. Buktikan sudah. Karena manusia itu tadi itu, sebagaimana Sigmund Freud itu tadi, 3 subsistem itu tidak akan pernah dipisahkan dari manusia. Id, ego, dan super ego. Id dorongan biologis yang lebih kepada perilaku hewani ya, ego mediator super ego dan hati nurani itu selalu akan berkompetisi dalam diri kita untuk melahirkan yang namanya kepribadian atau perilaku manusia dari 3 subsistemnya Sigmund Freud tadi. Itu ya, Bo? Nah, dari ini ada yang mau didiskusikan. Halo, silakan. Halo. Ada yang mau didiskusikan? Mungkin dari teman-teman, Pak. Ya, Novita, kenapa? Mungkin dari teman-teman. Oke. Ya, silakan. Yang mau.
Ini asik kita membicarakan tentang konsepsi psikologi tentang manusia ini. Kenapa? Kita membicarakan diri kita, juga membicarakan orang lain dalam rangka muhasabah gitu ya, muhasabah, introspeksi diri, siapa diri kita dan bagaimana kita, siapa diri kita, siapa orang lain, dan bagaimana seharusnya kita berperilaku untuk diri kita dan juga berperilaku untuk orang lain. Jadilah diri yang transformatif, gitu ya. Jadi diri yang transformatif. Kita lanjut. Ya, sekarang masuk ke faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor-faktor personal, faktor itu yang dari dalam diri kita, itu ya, personal. Ini yang mempengaruhi aktivitas perilaku kita sebagai manusia tadi. Manusia sebagai diri, manusia sebagai bagian daripada orang lain. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Kalau bicara konsepsi manusia komunikan, teman-teman sekalian, dalam konteks faktor biologis, misalnya, kita menjadi pendengar, akan merasa terganggu ketika perut kita keroncongan. Kita sebagai pendengar akan merasa terganggu ketika mata mulai mengantuk. Kita menjadi pendengar akan merasa terganggu ketika pikiran kita lagi berkecamuk. Apapun yang disampaikan pesan, sehebat apapun orang menyampaikan merangkai kata untuk berbicara menyampaikan pesan kepada kita, tapi kita dalam keadaan lapar, yang ada di benak kita itu adalah empal daging. Sehebat apapun orang merangkai kata, merangkai pesan kalimat untuk kita, ketika mata kita sudah berat dan mengantuk, yang ada di benak kita adalah kasur dan bantal. Sehebat apapun orang menyampaikan merangkai kata pesan untuk kita, yang ketika di pikiran kita berkecamuk, ingat tadi malam baru putus cinta, ingat bos menagih hutang, bayar kos-kosan, ternyata masih punya janji dan sebagainya, masih punya masalah di rumah dan sebagainya. Nah, ini apapun yang disampaikan oleh orang lain tidak akan pernah juga diterima secara baik oleh kita. Bahkan bisa sama sekali tidak masuk. Nah, ini faktor biologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Biologis. Sangat yang namanya biologis itu ya dari diri kita. Ada faktor sosio-psikologis gitu ya. Faktor yang disebabkan oleh ini. Kita kadang-kadang itu ketika kita misalnya jadi pendengar juga dipengaruhi oleh sosio-psikologis. Apa sosio-psikologis, teman-teman sekalian? Pengaruh luar terhadap kita. Pengaruh luar terhadap kita. Misalnya bisa saja pengaruhi oleh apa namanya gitu ya. Kalau sosio-psikologis budaya, kedaerahan, kemudian bisa saja ini menjadi bagian dari kepercayaan gitu ya. Ini misalnya contoh, kita mau jadi pendengar yang baik, berangkat dari rumah, ternyata yang menyampaikan pematerinya itu adalah kiai, karena kita orang Muhammadiyah dari NU. Nah, kecenderungan ketika ada dalam benak kita seperti itu, maka sangat Muhammadiyah minded misalnya. Muhammadiyah minded, akhirnya apapun yang disampaikan oleh orang yang di luar Muhammadiyah itu menjadi absurd. Atau sebaliknya, misalnya jika NU minded, ya, apapun yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah, oleh dai Muhammadiyah itu menjadi absurd. Nah, inilah yang faktor manusia dalam konteks sosio-psikologis. Sosio-psikologis ini penting memang. Atau motif sosiologis juga.
Dorongan yang ada karena memang genetik, apa namanya, sosiogenetis. Sosiogenetis itu banyak dilatarkan pada turunan gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks gen itu misalnya gini, kita merasa bahwa memiliki, ada ya gini bahasanya, kalau di masyarakat itu ada istilah ini darah merah, ini darah biru gitu ya. Darah biru adalah biasanya katanya keturunan orang ningrat gitu ya, orang-orang yang punya kapasitas tinggi dalam sosial, orang yang punya kedudukan tertentu gitu ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Ini keturunan dari kiai, ini keturunan dari romo, ini keturunan dari siapa. Nah, ini biasanya juga mempengaruhi personal dalam berperilaku di masyarakat. Bisa seperti itu. Kemudian ada sikap. Sikap kita itu sebetulnya lebih kepada ini. Sikap, apa sikap kita terhadap ini lebih kepada budaya menurut kalau sikap. Nah, ketika misalnya perilaku seorang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, itu maka kita itu tidak care, tidak menerima, kemudian tidak apa namanya tidak terjadi dialektika. Ketika kita itu memiliki sikap, ada sikap itu kan muatannya simpati, empati gitu ya. Dan ketika kita sudah berempati kepada orang lain atau bersimpati pada orang lain, ini mempengaruhi empati atau bahkan antipati. Antipati ini faktor personal gitu, ini sikap. Luarannya atau apa namanya, outcome-nya itu tadi simpati, empati, dan antipati. Ini yang kecenderungan kadang-kadang bisa saja menyelamatkan atau merusak. Gitu ya. Ada simpati, merasa simpati apa merasa sama, gitu ya. Empati merasa sama dengan orang lain. Simpati tergugah, gitu ya. Antipati, gitu ya. Antipati kebalikannya dari semua yang tadi itu. Kemudian faktor yang pengaruh lagi emosi. Faktor emosi. Apa? Emosi itu dorongan dari dalam diri itu karena desakan sesuatu yang membuat kita itu memiliki haluan dasar perilaku